Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Sulistiani selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pengembangan dan juga teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya Indah Ika Oktaviani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, akan mereview materi mengenai konsep dasar penelitian pengembangan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tersebut. Pada materi konsep dasar penelitian pengembangan, yang pertama marilah kita paparkan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari R&D atau Research and Development. Yang pertama, menurut Brock and Kall pada tahun 1983, beliau memaparkan bahwasanya penelitian pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Guy 1990, beliau memaparkan bahwasanya penelitian pengembangan tidak dititik beratkan pada pengajuan teori atau pada pengujian teori, akan tetapi pada bagaimana suatu produk itu efektif digunakan pada suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yakni menurut Sells and Riche pada tahun 1994, yakni penelitian pengembangan lebih disederhanakan, yang mana dititik beratkan pada suatu sistematik bidang ilmu, yakni perancangan, pengembangan, dan evaluasi suatu program belajar yang bersifat multiguna di masa depan. Yang keempat, menurut pendapat Van den Akker and Ploug 1993, mengelompokkan definisi R&D ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, pengembangan prototip produk, dan yang kedua, perumusan saran-saran metodologis untuk evaluasi. Hal ini bertujuan agar tidak dititik beratkan pada hasil produk dari penelitian, tapi bagaimana suatu produk dapat dievaluasi dan dapat memenuhi kriteria. Setelah mengetahui definisi R&D tadi, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengetahui jenis-jenis penelitian. Yang pertama yang berkaitan dengan suatu bidang, yakni meliputi akademis, profesionalis, dan institusional. Yang kedua berkaitan dengan tujuan, yang meliputi murni dan terapan. Yang ketiga yakni berkaitan dengan metode, yang meliputi survei, expository, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, sejarah, dan R&D. Yang keempat, menurut tingkat ekspansi, yang meliputi deskriptif, kompetitif, komparatif, dan asosiatif. Yang kelima yaitu meliputi kurun waktu pelaksanaan, yang berupa cross-sectional longitudinal. Selanjutnya yakni kita harus mengetahui posisi penelitian perkembangan, yakni macam-macam metode penelitian meliputi satu tujuan penelitian, yakni mendeskripsikan tentang penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Yang kedua yakni tingkat kealamiahan tempat penelitian, meliputi beberapa faktor. Yang pertama penelitian eksperimen, yang kedua penelitian survei, yang ketiga penelitian naturalistik. Poin selanjutnya yakni R&D sebagai konektor. R&D atau Research Development mempunyai peranan sebagai konektor karena menghubungkan basic research dan applied research. R&D pada saat pelaksanaannya membutuhkan deskripsional, dan setelah itu melewati beberapa tahapan dan hasilnya dapat digunakan pada applied research. Deskripsional tadi yang digunakan itu yang merupakan basic research sebelum dilakukannya R&D. Berdasarkan pada tahapan penelitian dan pengembangan meliputi yakni satu, meneliti mengenai analisis kebutuhan pertama yang akan digunakan menjadi basic research. Yang kedua, menghasilkan produk yang bersifat hipotetik yang akan dilakukan eksperimen. Yang ketiga, applied research yang berupa mengaplikasikan produk
ke dalam suatu penelitian. Poin selanjutnya yakni mengenai metode R&D atau Research and Development. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data dan juga untuk menganalisis kebutuhan berdasarkan pada kondisi produk atau sudah ada perbandingan dengan produk yang sudah dilakukan atau belum. Dan juga pada metode deskriptif ini berkaitan dengan kondisi pihak pengguna seperti bagaimana sekolah itu, bagaimana guru yang terdapat di sekolah itu, dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan kondisi faktor pendukung dan penghambat. Metode R&D selanjutnya yaitu metode evaluatif, yakni metode yang digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba produk dan berdasarkan temuan uji coba dan akan diadakan penyempurnaan untuk pendalaman dan kesempurnaan produk tersebut. Metode yang ketiga yakni metode eksperimen, digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Dalam hal eksperimen dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok eksperimen atau kelompok yang mencoba produk baru dan kelompok kontrol atau kelompok yang membantu produk penyempurna. Dari kedua kelompok tersebut, maka perbandingannya akan menunjukkan tingkat keampuhan pada produk yang dikembangkan. Selanjutnya yakni tujuan penelitian pengembangan. Untuk menentukan tujuan, maka diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, masalah yang akan diselesaikan. Jadi kita harus mencari masalah terlebih dahulu untuk penyelesaiannya. Yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal perangkat yang akan dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang pada situasi yang akan datang. Menurut Acker 1999, tujuan pengembangan ada 4, yakni kurikulum yang meliputi yang bertujuan untuk pengembangan kurikulum dan untuk meningkatkan proses rancangan konstruksi. Yang kedua, teknologi dan media yang bertujuan untuk meningkatkan proses rancangan konstruksional, pengembangan, dan evaluasi berdasarkan situasi. Yang ketiga, yakni pendidikan guru dan didaktis yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pembelajaran koprofesional para guru dan praktisi pendidikan, dan secara didaktif bertujuan untuk suatu hal interaktif. Yang keempat, pelajaran dan instruksi yang bertujuan untuk berkaitan dengan pengembangan lingkungan perencanaan dan pembelajaran, perumusan kurikulum, serta bisa menaksir keberhasilan pembelajaran. Poin selanjutnya yakni mengenai karakteristik R&D atau Research Development. Yang pertama berkaitan dengan masalah, yakni upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai tanggung jawab profesional. Yang kedua, pengembangan model. Pendekatan dan metode dapat meningkatkan kompetensi siswa secara efektif. Yang ketiga, pengembangan produk, yakni bertujuan harus divalidasi oleh uji ahli dan uji lapangan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, berupa proses pengembangan yang meliputi model, pendekatan, modul, metode, dan media. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah R&D. Yang pertama, meneliti dan menghimpun informasi yang digunakan untuk menyusun sebuah produk. Yang kedua, merancang suatu produk berkaitan dengan analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan produk secara awal atau produk divalidasi kepada ahli terlebih dahulu. Yang keempat, melakukan uji coba produk secara terbatas yang bertujuan untuk menghimpun beberapa informasi. Yang kelima, merevisi produk untuk menyempurnakan beberapa hal mengenai produk tersebut. Yang keenam, tahap uji coba besar bertujuan untuk menguji produk secara massal dan luas. Yang ketujuh, merevisi produk kembali. Yang kedelapan, mendapatkan produk akhir yakni
produk yang sudah melewati semua tahap uji. Yang terakhir, maka diaplikasikannya produk tersebut terhadap bidang yang terkait dengan produk yang dikembangkan. Baiklah, cukup sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.